Halo anak-anakku, apa kabar? Semua saya harap baik-baik saja ya, sehat-sehat semua ya. Kita walaupun di rumah kita harus tetap semangat belajar ya. Kita harus ya menjaga kesehatan kita juga ya. Ingat ya, kita istirahat yang cukup, makan makanan bergizi ya. Kalau bepergian jangan lupa memakai masker ya, supaya kita terbebas dari virus-virus ya. Dan ingat, kita juga harus rajin berdoa ya, memohon perlindungan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita supaya hidup bahagia, hidup bergembira. Ya, anak-anakku, kita hari ini akan belajar dari kisah Abraham. Ya, anak-anakku, ya, siapa yang sudah pernah mendengar nasihat? Sudah pernah semua ya. Ada yang dinasihati oleh orang tuanya. Nah, HP-nya digunakan untuk belajar saja ya, jangan digunakan untuk yang lain. Oke, kalau kalian taat maka kalian akan mendapat pujian. Tapi kalau enggak, ya pasti akan dimarahkan. Nah, memang ada beberapa anak atau beberapa dari kita yang memang dengan taat melaksanakan nasihat ya, dan akhirnya bersuka cita. Karena apa? Karena mendapat pujian atau hadiah. Tetapi ada juga yang yang tidak taat, kemudian menyesal. Karena apa? Karena tentu saja menanggung akibat dari ketidaktaatannya, misalkan harus dimarahi ya. Maka kita membutuhkan bimbingan dari orang tua kita, dari pendidik, dari guru ya, untuk setia dan taat melaksanakan nasihat-nasihat yang baik tentunya ya, terutama kesetiaan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Anak-anakku ya, dalam kitab Kejadian nanti akan kita baca ya, tentang kisah Abram yang begitu setia dan taat kepada Allah ya. Abram tidak ragu untuk meninggalkan negeri Haran ya, kampung halamannya, dan pindah ke tanah Kanaan ya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Karena iman dan ketaatannya itulah ya, Abram mendapat banyak berkat dan perlindungan dari Allah ya. Bahkan Allah menjadikan Abram sebagai bapa bangsa dan mengganti nama menjadi Abraham ya, bukan Abram lagi. Ya, sebagai orang beriman memang kita harus ini ya, memiliki iman yang kuat ya, seperti Abram ya. Untuk itu ya, kita dapat mulai dari setia dan taat melaksanakan nasihat-nasihat dari orang tua kita dulu ya, dari para pendidik kita, dari orang tua kita ya. Sebab jika kita telah mampu untuk setia dan taat melaksanakan perkara-perkara kecil, kita pun akan juga sanggup ya untuk setia dan taat pada perkara-perkara yang besar ya, seperti dilakukan oleh Abram ya. Anak-anak, kita harus membangun sikap iman yang setia dan taat ya pada perintah Allah, seperti yang diteladankan oleh Abram ya. Dimulai sekali lagi dari perkara-perkara yang kecil ya, kesetiaan-kesetiaan pada perkara-perkara yang kecil, nasihat dari orang tua, dari para pendidik kita ya. Kita dapat merasakan sendiri ya, kita mengalami ya, bahwa kalau kita setia kita akan mendapat pujian. Ketika kita taat, kita mendapat pujian dari orang tua kita ya. Wow, kamu pintar sekali. Wow, kamu cerdas sekali ya. Itulah pujian-pujian ya. Bahkan nanti malah kita bisa mendapatkan hadiah, misalkan, wah, karena kamu peringkat pertama ya, setia kepada pembelajaran ini, kamu mendapatkan hadiah. Nah, anak-anakku, kita akan dengar ya cerita dari Alkitab ya, dari kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9 ya, tentang Abram dipanggil Allah ya. Anak-anakku boleh mendengarkan ya. Tuhan berkata kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, orang tuamu, dan sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan karena engkau, aku akan memberkati semua bangsa di bumi." Waktu itu Abram berusia 75 tahun. Dia meninggalkan Haran, kampung halamannya, sesuai perintah Tuhan kepadanya. Lalu Abram berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama dengan istrinya Sarai. Lot, kemenakannya, juga ikut bersama mereka. Segala harta benda dan hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran juga dibawa serta. Setelah mereka tiba di Kanaan, Abram menjelajahi tanah itu
sampai dia tiba di pohon terbantin di More, yaitu tempat ibadat dekat Sikem. Pada masa itu, orang Kanaan masih berdiam di tanah itu. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu." Lalu Abram mendirikan sebuah mezbah di tempat itu untuk Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah itu Abram meneruskan perjalanannya ke daerah-daerah bukit di sebelah timur di kota Betel dan mendirikan kemah di antara Betel dan kota Ai. Betel terletak di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Di situ Abram mendirikan mezbah, tempat dia menyembah Tuhan. Kemudian Abram meneruskan perjalanannya dari situ ke tempat-tempat berikutnya. Di perjalanan ke tanah negeri, Tuhan selalu menyertai dia. Anak-anakku, itulah kisah dari Abram, ya, kisah dari Abraham, ya. Jadi orang tua, ya, selalu menyayangi anak-anaknya, ya. Orang tua memberikan tugas, ya, yang untuk melatih anaknya supaya pintar dan bertambah kemampuannya, ya. Akan tetapi, ya, ada anak yang taat, ya, ada juga yang tidak. Tetapi kalau anak yang taat, ya, hidupnya akan semakin baik, ya. Maka kita harus mentaati seluruh nasihat dari orang tuamu, ya, orang tua kita, ya. Dikisahkan tadi, ya, Abraham bersedia berpindah dari kampung halamannya ke negeri yang jauh, ya, karena dia percaya dan taat pada Tuhan, ya. Tuhan berjanji memberikan berkat kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan selalu menepati janjinya, ya. Tuhan pun menyediakan berkat bagi setiap orang, ya. Juga untuk kita, ya, berusahalah untuk setia dan taat melaksanakan perintah Tuhan, ya, seperti Abraham. Ya, perintah-perintah Tuhan dapat kita temukan di dalam Alkitab tentunya, ya. Ketika berumur 75 tahun, Abram pindah dari Haran ke tempat yang jauh, yaitu di mana? Di tanah Kanaan, ya. Abram setia dan taat kepada Allah. Abram percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya, ya. Abram diberi banyak keturunan dan hidup makmur. Allah mengangkat Abram menjadi bapa bangsa, ya. Tuhan Allah kemudian mengganti nama Abram menjadi Abraham, ya. Anak-anakku, ya, berusahalah untuk meneladan Abraham, ya, yang selalu setia dan taat melaksanakan perintah Tuhan, ya. Bisa dong, kan kita semua anak-anak Tuhan Yesus, ya, semua ingin meneladan Abraham, ya, untuk setia dan taat pada perintah-perintah Tuhan, ya, melalui, ya, perintah nasihat dari orang tua kita, ya, dari bapak guru kita, ya, bapak ibu guru kita. Anak-anakku, nah, untuk mendalami pembelajaran kita, saya minta dikerjakan ini, ya, mudah kok, ya. Ini semua berkaitan dengan Abram atau Abraham, ya. Ya. Yang pertama, kemanakah Abraham pergi atau Abraham pindah? Dari mana ke mana, ya? Ini yang ditanyakan. Kemanakah Abraham pindah, ya? Nomor 2, sebutkan janji Tuhan kepada Abraham. Ayo, apa aja tadi? Kan? Diberkati, ya, keturunan, ya. Terus kemudian, siapa nama istri Abram? Ayo, siapa tadi, ya, yang dibawa serta bersama ketika pergi ke tanah Kanaan tadi? Ya. Nomor 4, sebutkan teladan Abram bagi kita. Jelas, ya, teladannya, ya. Anak-anakku, yang kelima, sebutkan contoh perbuatan taat pada perintah Tuhan. Contoh perbuatan taat pada perintah Tuhan, misalnya, saya contohkan, ya, misalnya, ya, belajar sesuai dengan apa, ya, yang ditentukan oleh bapak ibu guru, menggunakan handphone hanya untuk belajar, ya. Itu salah satu contoh sederhana, ya. Nanti anak-anakku boleh mencari sendiri, ya, contoh yang lain, ya. Perbuatan taat pada perintah Tuhan, ya. Kita bisa dengarkan orang tua kita menasihati apa. Kalau kita laksanakan, berarti itu
taat pada perintah Tuhan juga, ya kan? Silakan anak-anakku kerjakan ya di buku ya, nanti dikirimkan kepada Bapak Ibu guru. Oke? Sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah bisa belajar dengan baik, mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Kita sudah belajar dari Abraham ya, yang untuk setia dan taat pada perintah Tuhan ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Nah, dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ya, yang warna merah-merah itu ya. Supaya kita tidak tertinggal pelajaran berikutnya. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. God bless you. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.